Karena mencuri sebuah tusuk konde, Dewa Lu dan kekasihnya, Dewi Mudan dikirim ke dunia untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Dewa Lu kemudian diberi tugas untuk mencegah kelahiran iblis naga hitam yang ingin menguasai 3 dunia. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok nelayan yang akan menangkap ikan di sungai. Namun, mereka semua diserang oleh siluman dan dijadikan tumbal di sungai tersebut. Di tempat lain, Tuan Muda Lu datang ke kota untuk menemui keluarganya untuk membatalkan pertunangan mereka. Tuan Lu sudah dijodohkan dengan bayi Mudan, tapi ia tak setuju. Jadi, dia ingin membatalkannya. Sampai di kota, dia mendengar kalau Mudan menghilang setelah masuk di gedung Baihua. Menurut rumor, di sana ada siluman. Tuan Lu dan Ming Yan pun menuju gedung Baihua. Sesampai di sana, gedung Baihua ternyata sepi, padahal itu adalah tempat hiburan. Tuan Lu kemudian masuk ke dalam dan menyuruh Ming Yan menunggu di luar. Di dalam, Tuan Lu bertemu dengan Mei, dia adalah pemilik gedung. Mei kemudian memanggil para penari untuk menghibur Tuan Lu. Di antara para penari tersebut, ternyata ada Mudan, namun dia tidak mengenali Tuan Lu. Mei masuk ke dalam sebuah ruang, ternyata Mei ini adalah siluman. Tuan Lu berusaha untuk menyadarkan Mudan. Dari jauh, Mei menyerang dengan sihir ilusi. Hampir saja Tuan Lu terjebak dalam ilusi, untung saja, ia ditolong oleh Ming Yan dengan membakar kertas sihir. Tiba-tiba Mudan pingsan, Tuan Lu kemudian membawanya pergi. Namun, sampai di depan pintu, ia dihalangi oleh Mei. Mei memanggil para hantu untuk menyerang Tuan Lu. Dengan kemampuan sihirnya, Tuan Lu dapat mengalahkan para hantu tersebut. Dia kemudian melarikan diri. Setelah itu mereka mencari tabib untuk mengobati Mudan. Mereka menemukan sebuah klinik hewan. Namun, karena klinik lain sangat jauh, Tuan Lu meminta agar tabib hewan tersebut mengobati Mudan. Di dalam tubuh Mudan ditanam jarum pengendali raga, sehingga Mei bisa mengendalikan Mudan. Tuan Lu meminta agar jarum tersebut dikeluarkan. Di tempat lain, Mei menemui naga hitam. Saat ini, naga hitam masih dalam bentuk roh, tubuhnya masih belum terbentuk. Mei melaporkan, ada seseorang yang berhasil membawa kabur raga salah satu persembahan. Naga hitam kemudian memerintahkan Mei untuk menghabisi Tuan Lu. Setelah melakukan operasi, tabib berhasil mengeluarkan jarum pengendali raga di tubuh Mudan. Setelah siuman, Mudan sangat senang bertemu kembali dengan Tuan Lu. Mudan teringat ayahnya, waktu itu ia dan ayahnya sama-sama masuk ke gedung Baihua. Sekarang ia tak tahu bagaimana kabar ayahnya. Tuan Lu berjanji akan membantu Mudan mencari ayahnya. Saat Mudan tidur, diam-diam Tuan Lu mengambil sidik jari Mudan dan menempelkannya pada surat pembatalan nikah. Setelah melakukannya, Tuan Lu pun sangat senang. Dia kemudian pergi meninggalkan Mudan. Sampai di tengah hutan, Tuan Lu dan Ming Yan bertemu dengan Dewa Bintang Putih Agung. Dewa Bintang Putih meminta agar Tuan Lu membantu membasmi siluman. Karena Tuan Lu adalah kandidat langit. Namun Tuan Lu tak mau. Di rumah tabib, Mudan terbangun dari tidurnya. Dia tak melihat Tuan Lu di sana. Mudan menduga Tuan Lu pergi diam-diam untuk mencari ayahnya, karena Tuan Lu tak ingin Mudan khawatir. Padahal sebenarnya Tuan Lu sengaja meninggalkannya. Mudan kemudian menyusul Tuan Lu. Di hutan, Tuan Lu diserang oleh boneka iblis. Boneka iblis ini sangat kuat, walaupun tubuhnya hancur, bisa menyatu kembali. Tuan Lu dan yang lainnya kewalahan menghadapinya. Tiba-tiba Mudan dan tabib datang.
Sang tabib kemudian bersiul, dan anehnya boneka iblis ketakutan dan kabur. Melihat sang tabib, Dewa Bintang Putih tahu kalau dia bukan orang sembarangan. Di tempat lain, iblis naga hitam telah dilahirkan kembali. Dia akan memulihkan energinya sebelum keluar ke dunia. Tuan Lu dan yang lainnya menuju gedung Baihua untuk mencari ayah Mudan. Sampai di sana, mereka disambut oleh Mei. Dengan sihirnya, dia mengirim Tuan Lu, Mudan dan Ming Yan ke sebuah tempat misterius. Di tempat tersebut banyak tangan-tangan iblis muncul dari tanah. Mereka pun diserang roh-roh penasaran. Di gedung Baihua, Mei bertarung dengan Dewa Putih dan Tabib. Setelah bertarung dengan sengit, mereka berdua dapat mengalahkan Mei. Di tempat misterius, Mudan melihat salah satu tangan memakai cincin ayahnya. Mudan ingin menolongnya, karena menduga itu ayahnya. Tapi dicegah oleh Tuan Lu, karena itu pasti tipuan. Tuan Lu kemudian membawa Mudan dan Ming Yan pergi dari tempat tersebut. Mereka kembali ke gedung Baihua. Setelah itu, Tuan Lu mengajak mereka pergi. Namun saat akan pergi mereka dihadang oleh naga hitam. Melihat Tuan Lu, naga hitam langsung menyerangnya. Dewa Putih dan Tabib menghadapi serangan tersebut. Mereka berdua kemudian membentuk formasi untuk menahan kekuatan naga hitam. Selanjutnya mereka memerintahkan Tuan Lu untuk menyerang titik vital naga hitam dengan 3 mutiara milik Tuan Lu. Tapi serangannya gagal, Tuan Lu terluka dan 3 mutiaranya terjatuh. Ming Yan mengambil mutiara tersebut, namun dia diserang oleh naga hitam hingga tewas. Tuan Lu mengambil kembali mutiaranya dan menyerang sang naga. Terjadi ledakan dan Tuan Lu pingsan. Dalam pingsannya, Tuan Lu teringat kembali kehidupan masa lalunya. Ternyata, dulu dia adalah dewa. Namun ia jatuh cinta pada Dewi Mudan dan mencuri tusuk konde. Tusuk konde tersebut ternyata digunakan untuk menyegel naga hitam. Akibatnya, iblis naga hitam lepas dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Setelah itu Dewa Lu dan Dewi Mudan dihukum diturunkan ke dunia manusia. Dewa Lu diberi tugas untuk mencegah kelahiran kembali naga hitam. Sedangkan Dewi Mudan, dalam setiap kehidupan, dia ditakdirkan untuk berkorban demi Dewa Lu. Ketika terbangun, Tuan Lu sudah ada di rumah tabib. Setelah mengingat masa lalunya, Tuan Lu mengusir pergi Mudan. Ia tak ingin Mudan tewas karena dirinya. Namun dia mengatakan pada Mudan kalau Mudan adalah pembawa sial, hingga dia tak ingin bersamanya. Dengan sedih Mudan pun pergi. Setelah itu, Mudan mengajak Tabib dan Dewa Putih menghadapi naga hitam. Dewa Putih mengatakan, saat ini sihir naga hitam telah kembali, hanya bisa dihadapi dengan pedang besi ajaib dari Gunung Ling. Mereka bertiga kemudian pergi ke Gunung Ling. Gunung Ling banyak dihuni oleh siluman dan monster. Saat sampai di Gunung Ling, mereka sempat dikejar-kejar monster yang ganas. Namun mereka bertiga lolos. Setelah mencari-cari, mereka akhirnya menemukan posisi pedang besi ajaib. Pedang tersebut tersimpan dalam sebuah batu. Mereka bertiga kemudian membentuk formasi untuk menghancurkan batu tersebut. Tiba-tiba saja, datang monster dan siap menyerang mereka. Mereka tak bisa melawan, karena jika menghentikan formasinya, formasi tersebut akan menyerang balik. Di saat-saat genting tersebut, datang Mudan dan memancing monster tersebut agar mengejarnya. Tuan Lu berhasil mengambil pedang besi ajaib. Setelah itu, dia menolong Mudan yang masih diserang monster. Monster tersebut pun tewas. Mudan kemudian mengatakan, dia sudah tak ada hubungannya dengan Tuan Lu. Dia membantunya, karena dia juga ingin melawan naga hitam untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Tiba-tiba matahari berubah jadi merah. Dan naga hitam muncul.
Mereka kemudian pergi untuk menghadapi naga hitam. Dewa Putih dan tabib tak berdaya menghadapi naga hitam. Tuan Lu menyerang, tapi serangannya dapat dipatahkan oleh naga hitam. Naga hitam menyerang Mudan, Mudan pun terluka parah. Saat itu, Mudan pun teringat kembali masa lalunya. Dia teringat kebersamaannya bersama Dewa Lu saat masih jadi dewi. Mudan pun sangat senang ingatannya kembali. Dia pun tak menyesal harus berkorban demi Tuan Lu. Dia berharap di kehidupan berikutnya dapat bertemu kembali dengan Tuan Lu. Namun, Tuan Lu berharap tak bertemu kembali dengan Mudan, jika dalam tiap kehidupan Mudan harus berkorban untuknya. Dan akhirnya Mudan pun tewas. Tuan Lu pun sangat sedih. Setelah kematian Mudan, kekuatan Dewa Tuan Lu pun pulih. Dia menyerang naga hitam. Naga hitam pun tewas dan berubah jadi tusuk konde yang dulu dicuri oleh Tuan Lu saat masih jadi dewa. Tiba-tiba, utusan langit datang. Karena Tuan Lu sudah menyelesaikan misinya, dia diangkat jadi dewa kembali dan diizinkan kembali ke langit. Namun Dewa Lu memilih untuk tinggal di bumi. Beberapa ratus tahun kemudian, Ming yang telah bereinkarnasi menjadi seorang pejabat. Saat itu, Tuan Lu sedang berjalan-jalan di kota. Dia bertemu kembali dengan reinkarnasi Mudan. Tapi Mudan tak mengenali Tuan Lu. Dan film pun selesai.